Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi Bapak Ibu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan bagaimana cara melakukan pembuatan soal ujian menggunakan metode CBT atau Computer Based Test. Langkah pertama yang harus kita lakukan, login dulu ke dalam aplikasi. Setelah dashboard muncul, Bapak Ibu pastikan role usernya adalah dosen dengan cara mengklik role. Nah, setelah Bapak Ibu berada dalam role dosen, selanjutnya silakan ditekan menu, lalu pilih CBT, lalu pilih bank soal. Sistem akan menampilkan form isian untuk bank soal, untuk CBT. Jadi CBT menggunakan dua metode penginputan. Yang pertama adalah dengan metode manual. Artinya Bapak Ibu input satu persatu soalnya beserta jawabannya. Metode kedua adalah import dengan menyusun soal ujian di Excel lalu import ke dalam sistem. Kedua cara tersebut dibebaskan, terserah Bapak Ibu mana yang lebih mudah dalam pelaksanaan. Nah, di sini yang pertama sekali kita lakukan adalah mengklik tanda tambah untuk memulai pembuatan soal baru. Lalu buat nama soalnya. Saya contohkan ini adalah soal contoh manual 1. Nah, di sini Bapak Ibu pilih implementasi soalnya untuk apa. Jadi kalau seandainya soal yang Bapak Ibu buat diimplementasikan untuk kuis, maka pilih kuis. Jika diimplementasikan untuk UTS, pilih UTS, dan seterusnya. Sekarang saya akan mengimplementasikan soal yang saya buat sebagai contoh di UTS. Lalu silakan Bapak buat pertanyaannya. Contoh pertanyaannya adalah, siapakah nama Presiden Indonesia ke-8? Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih CPMK untuk soal ujian agar soal tersebut dapat diasesmen oleh sistem yang telah diatur pemetaan kurikulum OBE-nya. Nah, ini CPMK-nya kita pilih CPMK-nya pakai CPMK misalnya 43. Oke. Nah, lalu di sini ada beberapa metode atau cara menjawab yang diperbolehkan oleh sistem. Yang pertama itu adalah pilihan ganda. Jadi di sini Bapak Ibu bisa menuliskan jawaban A, B, C, D dalam bentuk pilihan ganda. Contoh, Prabowo, Jokowi, Soekarno, atau Gus Dur. Nah, jawaban yang benar itu diberi nilai. Jadi untuk poin penilaian itu diserahkan kepada Bapak Ibu, nggak ada aturan yang mengikat di sini. Jadi misalnya kalau seandainya soal ini yang benar bernilai 10, sedangkan yang salah bernilai 0, atau bisa jadi itu nanti Bapak Ibu beri dispensasi yang salah bernilai 3, mungkin karena kerajinan atau apa ya. Lalu soal ini di post. Nah, maka sistem akan menampilkan seperti ini. CPMK-nya 43, pertanyaannya ini Prabowo bernilai 10, Jokowi bernilai 3, Soekarno bernilai 3, Gus Dur bernilai 3. Jadi nanti ketika mahasiswa memilih Prabowo, maka mahasiswa yang memilih Prabowo itu akan bernilai 10. Nah, soalan ini
tidak hanya terbatas dalam mode teks. Jadi Bapak Ibu juga bisa menginputkan persamaan-persamaan matematis. Seperti ini contohnya. Inputkan persamaan matematisnya. CPMK misalnya CPMK 11. Terus kita pakai di sini contohnya benar salah. Jika memilih benar 25, jika memilih salah 10. Atau bisa juga ini jawabannya adalah esai. Jawaban benar apa? Akurasi jawabannya berapa? Misalnya jawaban yang benar adalah 2. Akurasi jawabannya 100%. Berarti memang harus betul-betul 100% tepat. Nilai jika akurasi terpenuhi 10. Jadi dalam soal esai ini sistem menggunakan teknik asumsi. Jadi kalau seandainya jawaban si mahasiswa mendekati jawaban yang diharapkan adalah 2, misalkan mendekati jawaban yang diharapkan sebesar 30% saja, maka mahasiswa berhak mendapat nilai 10. Nah, karena ini matematik, maka akurasi jawabannya harus 100. Kita pause. Nah, ini pertanyaannya nanti. Pertanyaannya ini jawabannya. Ini kalau kita menggunakan metode menjawab esai. Oke, kita lanjut. Tidak hanya terbatas di esai saja, Bapak Ibu juga bisa melampirkan video atau foto ke dalam soalannya. Contohnya, apakah video ini benar atau hoax? Nah, untuk video kita bisa ngambil referensi dari YouTube. Darah sendiri, tetapi hasil ledakannya kita klik di sini salin kode smart, lalu kembali ke MyFaperta, paste kodenya, pilih CPMK-nya. Nah, terus di sini ada isian ganda, misalnya kita pakai isian ganda lah. Nah, di sini isian ganda ini sama dengan esai, cuma isiannya berganda. Atau kita pakai esai aja, benar salah aja. Karena pertanyaannya apakah video ini benar atau hoax. Jika mereka memilih benar, maka kita dapat 100. Memilih benar dia 100 tergantung dari apakah benar video ini hoax atau tidak. Jika memilih salah, 0. Artinya di sini video yang kita lampirkan ini adalah hoax. Coba kita pause. Nah, di sini. Jadi pembatasan pertanyaan pada soal pembatasan atas pertanyaan di soal tidak lagi menjadi permasalahan. Lalu kita lanjut, kita coba dengan metode import. Nah, metode import seperti ini. Jadi tetap untuk pembuatan soal baru, Bapak Ibu klik tambah dulu. Kita buat nama soalnya. Ini contoh soal dengan metode import. Implementasi soalnya untuk UAS. Nah, ketika nama soal dan implementasi soal telah selesai di setting, langkah selanjutnya Bapak Ibu pilih import, lalu download template, edit di Excel template-nya. Nah, seperti ini. Jadi kalau seandainya jenis soalnya adalah pilihan ganda, tulis pilihan ganda. Jenis soalnya adalah isian ganda, pilih isian ganda. Jika soalnya benar salah, ketik benar salah, esai, dan lainnya. Jadi jenis soal ini mengacu kepada
ini ada pilihan ganda, ada benar salah, ada esai, metode menjawab. Ini soal mengacu kepada metode menjawab mahasiswa. Nah, selanjutnya setelah soalnya Bapak Ibu buat, lalu jawabannya kalau seandainya itu pilihan berganda, itu Bapak Ibu bisa buat berurutan ke bawah. Lalu di sampingnya itu kalau seandainya soalnya sifatnya esai, jawabannya itu harus esai atau isian, itu Bapak Ibu bisa menuliskan akurasi per jawaban yang dijawab oleh mahasiswa. Silahkan tulis akurasinya. Lalu masing-masing soal ini berikan poin, berapa poinnya, masing-masing jawabannya berapa poinnya. Kalau mahasiswa menjawab Indonesia tanah airku, maka mahasiswa mendapatkan poin 15 dengan tingkat akurasi 100%. Kalau di bawah 100%, mahasiswa tidak mendapat apa-apa. Misalnya tanah air, spasinya nggak dipakainya, langsung tanah airku, nah itu salah mahasiswanya nanti. Tapi kalau seandainya kita turunkan tingkat akurasinya menjadi 30%, tanah tanpa spasi airku, itu tetap akan dinilai 15 karena tingkat kesalahannya itu tidak sampai 70%. Artinya mahasiswa diasumsikan oleh sistem itu typo. Oke, setelah kita menyusun ini, selanjutnya kita lakukan proses upload dokumennya, dokumen importnya. Import yang tadi, lalu pilih file yang sudah kita susun. Nah, ini contohnya yang sudah kita susun, lalu klik import. Nah, begitu diklik import, jika berhasil ini akan tampil seperti ini. Pastikan saja hasil yang ditampilkan oleh sistem sama dengan template yang Bapak Ibu buat. Nah, ini adalah CBT, Computer Based Test. Untuk melakukan pengeditan, Bapak Ibu tinggal klik tombol pena yang berwarna biru. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melakukan pengeditan atas import soal yang sudah Bapak Ibu lakukan. Contohnya kita akan mengganti ini siapa nama Alsi Warfarin dengan equation grafis ini misalnya kan. Kita copy aja. Nah, kita ganti dengan equation grafis ini. Lalu kita post. Nah, seperti ini pertanyaan jadinya. Nah, jawabannya nanti Bapak Ibu silahkan atur aja nanti ya. Nah, semoga bisa membantu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.